Di tanggal 31 kemarin, aku kehilangan pekerjaanku. Bisnisnya tutup dan aku belum tahu kapan akan buka lagi. Sebelum memulainya lebih lanjut, mungkin akan aku mulai dengan cerita pengalaman hidupku. Dari awal aku memulai yang namanya kerja itu yaitu sekitar aku dari masa SMA. Sebenarnya aku SMK sih. Jadi dulunya aku sekolah jurusan perhotelan, tapi my side hustle was a photographer, videographer, and also an editor. Dulu itu lumayan cukup buat aku hidup dari ngerjain project film pendek sekolahan, wedding, musik video, dan masih banyak lagi. Juga dimulai dari puluhan, ratusan, hingga jutaan ribu rupiah. Pada waktu itu aku cukup bersyukur karena udah bisa ngerasain hasil dari kerja keras sendiri. Dari sanalah aku baru tahu yang namanya istilah freelancer atau kerjain kerjaan kalau dapat kerjaan, entah klien datang ke kamu sendiri atau orang lain hire kamu untuk kerja di bawah brand mereka. Dari usia tersebut sekitar 18-an, jujur aku agak minder karena diriku sendiri nggak begitu banyak dalam pengalaman hospitality. Karena aku full time sering ngabisin waktuku di belakang kamera dan juga menjadi editor. Sampai pada akhirnya aku dapat kesempatan untuk lanjutin hidupku di Australia dan disinilah perjalananku dimulai. Banyak orang yang bahas itu adalah bekerja, baik di sosial media atau dimanapun, apalagi banyaknya orang yang mengajak untuk kerja ke luar negeri. Namun yang orang jarang bahas itu adalah gimana proses mencari kerjanya. Proses ini lumayan cukup ngabisin tenaga dan juga waktu, yaitu kamu dimulai dari ngelamar, interview, dan juga kalau diterima ya bersyukur, ya selamat, tapi kalau tidak ya ulangi lagi prosesnya. Ulangi terus, dan ini lumayan cukup banyak habisin energi. Awal aku sampai di sini, aku lumayan cukup struggling karena masa transisi dari kehidupanku di Bali yang cukup slow living dan juga relax. Tiba-tiba kamu dihadapin sama kehidupan yang lumayan fast pace. Orang di sini jarang santai dan ya begitulah, tidak seperti kehidupanku di Bali. Sesampainya di sini aku sangat struggling karena aku belum ada pengalaman hospo, terus bahasa Inggrisku juga nggak bagus, masih malu buat nanya orang dan kebanyakan aku hanya diam di kamar karena takut keluar. Seiring waktu berjalan aku cukup ketekan karena perlu bayar bill atau tagihan seperti room rental, bills, dan masih banyak lagi. Pada akhirnya pekerjaan awalku adalah seorang kitchen hand di sebuah restoran dan kemudian jadi waiter di hotel dalam waktu yang cukup lama. Ini adalah titik di mana aku udah ngerasain nyamannya hidup di Australia. Aku dihadapi sama situasi di mana aku harus mengganti pekerjaanku dan sebenarnya dari kecil juga aku nggak pernah terpikirkan sama sekali, yaitu bekerja sebagai chef. Dari kecil aku gak pernah kerja di kitchen, apalagi kalau mamaku masak, aku gak pernah bantuin karena aku gak pernah bisa betah kerja di kitchen. Bahkan megang pisau aja gak bisa. Mamaku sempat yakinin dan nelpon aku. Dia nanya pakai bahasa Bali, "Emang sekenkel jadi chef? Itu artinya apakah kamu serius untuk menjadi seorang chef?" Dan aku menjawab, "Nah, gas kan, pasti bisa." Ya, aku nggak tahu ya kenapa tiba-tiba aku bisa seyakin itu pada diriku sendiri untuk, menjadi seorang chef. Kalau aku ingin jadi chef, aku harus kerja di kitchen dan mulai pengalaman kitchen experience. Jadi aku balik lagi jadi kitchen hand dalam kurang lebih 6 bulanan. Lalu kemudian aku dapat pekerjaan dan kerja sebagai cook atau chef. Aku sangat bersyukur dengan my surrounding, dengan orang-orang yang positif dan juga suportif.
My parents support me through the prayers, dan juga Bella yang mendukungku dan juga ngajarin aku banyak hal dalam memasak, dan juga Oka yang mengajari aku teknik memasak. Pokoknya aku sangat bersyukur atas semua yang terjadi dalam hidupku ini. Sampai pada akhirnya setahunan aku bekerja, restorannya tutup. Kalau misalkan aku quit, aku rasa aku tidak akan sesedih ini, karena on the day pada tanggal 31 Desember, aku juga bekerja dan juga pack down, merapikan semuanya yang ada di kitchen. It's like you missing or losing something, and also the feelings like so complicated. Kali ini kita akan memperbaiki di merapikan store ini karena akan closing down. Aku tahu mungkin video ini sangat cringe dan juga lebay di telinga kalian, tapi siapa sangka jika ketika kamu merasa sudah settle dalam sebuah pekerjaan atau di hidup ini, keesokan harinya kamu masih dihadapi soal realita bahwa kamu tidak memiliki pekerjaan untuk mensupport dan juga mendukung kehidupanmu selanjutnya. Pelajaran yang bisa dipelajari yaitu apapun bisa terjadi dalam hidup ini. Hari ini mungkin sedih, hari ini mungkin senang, tapi selalu ingat dan bersyukur, berterima kasih atas semuanya yang terjadi. Karena percaya atau tidak, itu akan membuat kita menjadi lebih kuat dari yang sebelumnya. Aku percaya dengan diriku sendiri, apapun itu bisa dipelajari di zaman sekarang, asal ada kemauan untuk terus berkembang dan juga belajar. For me, this is a new year and new job, and I can't wait for the upcoming challenges. Happy New Year. New Year, new job. Yeah. Merry jobless. Kali ini aku mencoba untuk membuat video storytelling seperti ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Even kalau kalian nggak suka juga itu nggak apa-apa, itu adalah hak kalian. Thank you for listening, and I will see you next time.